Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petualangan Emak. Malam ini saya mau cerita nih. Kebetulan saya tadi kan naik kereta nih, kereta KRL ya. Saya lewat stasiun Jatinegara. Sampai di sana tadi saya sempat seperti diingatkan gitu ya, bahwa saya punya cerita, punya memori di stasiun Jatinegara yang luar biasa ya. Dari stasiun Jatinegara itulah saya kenal yang namanya Gunung Serandil. Jadi waktu itu kan saya bekerja di daerah kota dulu, tahun 2003. Saya masih bekerja di daerah kota, jadi setiap hari itu saya pulang dan pergi selalu naik kereta KRL. KRL pada waktu itu kan tahu sendiri ya, masih pada naik di atas, masih belum rapi tertib seperti sekarang ini ya. Terus dulu sih awal-awal saya naik kereta api sih saya selalu beli peron. Terus lama-lama karena juga temen juga ada yang ngasih tahu, ngajarin nggak usah beli peron, Rin, kita lewat jalan belakang aja gitu kan. Akhirnya saya nggak beli peron tuh ya, saya lewat jalan belakang. Jadi lewatnya tuh kalau kita keluar stasiun ke kanan, kita nyeberangin rel-rel yang nggak kepake tuh ke kiri, ke pojok sana. Nah terus lewat situlah saya selalu setelah saya dikasih tahu tuh bahwa situ ada jalan yang bisa tembus ke ke jalan yang sebelah sana lah gitu ya. Terus akhirnya saya terbiasa tidak beli peron ya kan. Pagi saya naik kereta api, dulu kan nggak beli tiket ya, tapi belinya pakai buku. Jadi setiap hari tuh per lembar ada ada ininya, ada tanggalnya, disobek sama kondekturnya, saya disobek kan seperti itu. Jadi langsung naik ke kereta. Terus saya sudah cukup lama ya kerja di Harko Mangga 2 waktu itu ya. Saya kerja di daerah Harko Mangga 2. Saya kalau pulang selalu naik kereta api. Terus ini satu ketika nih ada kejadian nih yang luar biasa sih. Sebenarnya mungkin saya aja yang baru ngeh ya, karena biasanya kalau saya lewat ya lewat aja gitu, karena kan pasti rombongan banyak yang lewat, wah lewat gitu, pasti rombongan gitu kan. Jadi saya nggak pernah ngeh gitu kan. Setelah pada waktu itu kebetulan saya tuh jalan agak ke sebelah kanan, jadi di pinggir. Biasanya kan saya suka masuk di dalam rombongan, di tengah rombongan gitu kan. Ini saya agak di pinggir. Nah agak di pinggir terus otomatis kan mata saya melihat dong ke arah sisi sebelah sana di pinggir rel kereta api. Saya waktu itu lihat itu, iya memang ada bapak-bapak duduk di situ gitu. Ya saya juga nggak punya pikiran apa-apa ya, pikir orang lagi duduk gitu kan. Cuman si bapak itu kan ngangguk ke saya gitu kan. Nah akhirnya ya sopan santun ya, kalau saya sih terus saya ikut anggap gini kan, saya lewat gitu kan terus. Nah terus besoknya saya ketemu lagi dengan bapak itu, duduk di tempat yang sama, nunduk lagi ke saya, terus saya nunduk lagi gitu kan. Nah itu tadi saya nggak peka kalau ternyata hampir setiap hari saya ketemu bapak itu. Saya ketemu bapak tersebut di pinggir rel kereta api yang sudah nggak terpakai. Terus satu ketika nih ya, saya ini keingetan nih di kereta nih, si bapak itu ada di situ nggak ya gitu. Pas saya turun, saya beli gorengan. Dulu itu kan tukang asongan masih naik ya, masih masuk ke dalam kereta, masih jualan di pinggir kereta. Ada tukang jualan pecel, ya tuh dengan gorengannya gitu kan. Nah, saya beli tuh di tukang pecel gorengan. Saya beli, saya pikirannya cuma gini kok. Nah, saya mau kasih bapak ini ya, kalau ada bapak itu di pinggir rel. Mungkin bapak itu ya mohon maaf ya, mungkin gelandangan, mungkin saya kan gitu ya. Tapi kok saya keingetan ayah saya, keingetan bapak saya sendiri juga gitu kan. Bapak saya juga usia segitulah kurang lebihnya gitu kan ya. Terus akhirnya saya lewat, bener ada bapak itu, saya kasih gorengan. Terus oh matur suwun nggih gitu, nggih Pak gitu. Saya terus jalan. Besoknya saya juga ya orang ketang titik gitu ya, saya beli lagi gitu, saya kasih gorengan lagi. Terus
sering tuh ntar beli ntar enggak, tapi selalu bapak itu nggak pernah nggak ada, selalu ada di situ kan gitu ya. Terus lama-lama hati kan kayak familiar gitu kan. Saya terus pas turun dari kereta, saya beli waktu itu pecel. Waktu itu kan ada pecel kan di dalam stasiun tuh, suka jualan pecel-pecel gitu kan, pecel-pecel gitu kan. Saya beli pecel waktu itu. Saya pikir saya mau makan di rumah tuh kan. Nah, saya beli pecel karena saya punya anak juga. Saya beli beberapa biji kayak lontong gitu kan. Nah, pas lihat bapak itu kok saya minggir terus saya, Pak, pecel Pak gitu. Terus oh iya gitu, saya ikut duduk di depannya. Saya juga pengen makan pecel, Pak, lapar. Emang kebetulan saya lapar gitu. Iya Pak, makan pecel bareng saya gitu. Saya terus makan pecel, duduk di situ saya. Anehnya tuh saya duduk di situ makan pecel bersama bapak itu ya. Setelah makan pecel, terus saya beli air. Saya sempet tuh, Pak, sebentar saya beli air gitu. Saya beli air karena kan di belakang itu kan banyak warung-warung kan dulu kan, masih ada warnet, wartel gitu kan, warung-warung gitu. Saya beli air, ya beli air mineral. Saya kasih bapak itu satu, saya satu. Terus kita makan pecel. Terus sambil makan pecel, terus tiba-tiba bapak itu tuh buka map hitam. Mapnya hitam kayak buku lah ya, buku notes tapi besar gitu ya, buku diary gitu yang besar, warnanya hitam. Terus dari selipan itu dia keluarkan foto, dia kasihkan ke saya foto itu. Terus kita udah makan nih, kasihkan ke saya. Dia bilang, coba dia aja ngeliat, ini ada foto gitu. Terus ada nggak yang dia aja kenal? Langsung saya kaget, deg-degan sih. Apalagi nih gitu kan ya, pikiran saya nih, apa nih gitu. Langsung main saya terus. Hati main, sini main, apa nih ya gitu, apa nih ya gitu kan ya. Udah gitu terus saya lihat tuh fotonya nggak besar, kecil lah, paling kurang segini lah nih. Foto dulu yang pinggirannya tuh pakai bintik-bintik ini kayak digunting yang gerigi-gerigi gitu. Fotonya juga sudah agak kusam-kusam, kekuning-kuningan, udah mau hitam burak-burak gitu, coklat-coklat gitu. Saya lihat ada 9 perempuan di sana, 5 berdiri, 4 duduk. Duduknya di kursi kayu yang nggak ada pegangan tangannya tuh. Jadi dia duduk dengan baju kebaya. Kebayanya kebaya kuno lah, modelnya kayak gitu biasa, yang ada kutu barunya gitu. Terus disanggul gitu, sanggul konde cepol aja, nggak ada sasak-sasakan, bukan cepol aja gitu ke belakang gitu ya. Itu yang duduk 4, yang 5 berdiri. Udah saya liatin gitu. Terus si bapak bilang, ada nggak yang kenal? Oh ya enggak lah Pak gitu, ini foto zaman kapan Pak, udah hampir kusam-kusam gitu kan. Barangkali ada sir gitu dengan diantaranya gitu kan. Nah saya tuh kalau udah bahasa sir tuh saya udah deg-degan gitu ya. Saya udah apa ya gitu. Saya lihat terus, saya perhatiin gitu ya. Saya perhatiin benar-benar. Kan waktu itu saya belum pakai jilbab ya, tahun 2003. Saya belum pakai tutup kepala lah, saya bukan jilbab lah, tutup kepala gitu. Saya belum gunakan tutup kepala. Terus saya lihat foto itu. Saya tertarik nih sama yang duduk nomor 2 dari kanan gitu kan. Itu kan foto itu kan 4 duduk ya, nomor 1, nomor 2 gitu kan, nomor 3, nomor 4. Nah saya lihat yang nomor 2, saya perhatiin. Justru yang saya inget banget itu adalah andeng-andeng, tai lalat. Jadi nih saya punya tai lalat nih tuh ya. Tai lalat ini mau dibuang nggak pernah bisa, ada aja kendalanya kalau saya mau operasi. Ini nih operasi padahal kecil teman tai lalat ini gitu ya. Nah terus saya lihat tai lalat itu, terus saya bilang, Pak, ini tai lalatnya kok mirip sama saya ya, karena dia fotonya madep ke sini, kan saya madep ke sini, padahal sama, padahal itu andeng-andeng posisinya sama dengan saya gitu. Terus apalagi yang diperhatikan sama Diajeng gitu kan, bilang ke saya, Bapak ini Jawanya halus banget, lembut banget Jawanya tuh. Kalau dalam pemikiran saya,
masa sih gelandangan gitu, bahasanya ini banget gitu ya, bahasanya santun, sopan gitu ya. Terus walaupun saya jadi perhatiin ke bajunya ya, karena tuh baju nggak ganti-ganti menurut saya. Bajunya bapak itu putih, rintik-rintik, renyak-renyak, kayak tak kembang-kembang, entah model polkadot atau kotak-kotak gitu ya, pokoknya wajik gitu ya, pokoknya kecil-kecil gitu, hitam. Dasarnya putih, ininya hitam. Saya ingat itu. Terus tapi nggak kotor gitu, nggak dekil gitu loh. Kalau menurut pandangan saya priayi gitu ya, kayak priayi gitu. Terus apalagi gitu kan, terus saya perhatiin, saya lihat jidat nih, terus terang ya, jidat saya kan termasuk jidat lebar nih sebenarnya ya, lebar deh ya jidat saya tuh. Kalau kata bapak saya dulu, kalau ngatain saya kayak landasan pesawat terbang katanya gitu. Tapi kalau kata orang sih jidatnya orang pinter gitu, soalnya kayak ada ininya nih, ada lekukan-lekukan gini kayak profesor gitu ya, ada lekukannya gitu ya. Saya lihat jidatnya, Pak kok jidatnya batu kok omboyo gitu, kayak saya gitu. Saya juga jidatnya lebar kan, saya gituin, ada lekukannya juga ini gitu kan, saya bilang. Terus bapak itu cuman diem, terus apalagi coba gitu kan, terus ribet kayak bahasa Jawa halus ya. Udah gitu, terus saya perhatiin lagi, saya lihat lagi, saya tertarik dengan hidungnya gitu kan, dengan hidungnya si ibu yang ada di ini, yang ada di fotoin hidungnya. Saya tuh pegang hidung saya perhatiin yang lainnya, hidungnya tuh semua ada lekukan bergaris gini loh. Normal hidung kan ada lekukan gitu ya, lekukan inilah, jalan ingus lah kalau dulu orang bilang gitu kan ya. saya perhatiin gitu ya. Terus saya bilang sama bapaknya, Pak, hidungnya sama ya sama saya, nggak ada garisnya gitu kan. Saya nggak ada garisnya hidungnya, nggak ada garisnya. Terus matanya juga sipit saya gitu kan, model sipit lah mata saya gitu ya. Terus udah gitu, ya sudah, punya sir nggak dengan foto ini, foto yang perempuan yang ini dia tunjuk? Kenapa Pak? Saya gitu. Bapak itu bilang, walau alam ya, bener enggaknya itu semua Allah yang tahu. Kalau saya kaget aja gitu, kaget dan apa ya gitu ya, setengah percaya setengah nggak percaya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya memang mirip ya kan gitu. Terus lagi ini kupingnya ya, kupingnya tuh caplang sama ceper. Saya juga caplang tuh caplang gitu. Terus yang satu agak nggak ada garis ininya, jadi ceper dibilangnya kan gitu ya. Yang satu caplang itu ceper nih saya kupingnya gitu kan. Terus karena dulu ibu saya kalau marah sama saya nih, kalau saya nakal kan, saya tuh kayak cowok ya, kayak cowok gitu. Kalau mainnya sepeda gitu kan, mainnya pokoknya yang model-model laki-laki lah gitu. Orang saya juga ikut kesatuan sepak bola dulu ya waktu masih gadis. Saya minta kesatuan sepak bola Galatama Putri. Saya dulu pernah ikut Galatama Putri, saking kepengen bola itu saya sama bola, sampai ngelotok banget. Setiap kali Senayan main itu saya selalu diajak bapak saya nonton bola gitu. Sampai dulu kejadian Senayan PSSI sama Persibaya Surabaya dulu tuh yang wah ribut rame-rame, itu ada saya terjebak dengan bapak dulu tuh di sana ya. Saya suka dulu tuh. Terus saya suka dipanggil sama ibu saya tuh ceper gitu ya, karena kuping saya kan nggak ada ininya kan gitu ya. Terus kupingnya pun juga sama saya sih, Pak. Saya mulai deg-degan nih, mulai naik nih adrenalin nih, deg gitu kan, semua gitu. Terus ya udah, dia bilang, ya itu kamu lah. Saya gitu, ngaco. Saya bilang gitu, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Saya gitu, iya gitu, itu kamu gitu, itu masa lalu gitu kan. Waduh, saya gitu kan ya, kok bisa Pak? Saya gitu, saya nggak percaya gitu, saya nggak mempercaya itu kan gitu ya. Saya nggak mau mempercaya itu Pak gitu. Saya sekarang ini terlahir dari ibu bapak saya kan, saya bilang gitu. Terus sekarang gini, kalau nanti kamu sudah pulang, kamu lihat di bagian ini gitu kan, ada nggak tanda ini gitu, tanda yang dia sebutkan gitu ya. Saya yang punya badan juga nggak punya kepikiran, nggak pernah terpikir gitu, dan nggak pernah tahu karena posisinya saya nggak bisa lihat gitu kan, posisinya saya nggak bisa lihat
Kira saya sampai rumah, saya pamitan nih karena matahari sudah menjelang malam ya. Saya pamitan sama bapak itu, monggo diajeng. Jangan lupa nanti dilihat kalau nggak percaya. Akhirnya sampai rumah, saya suruh adik saya, tolong dong liatin, gue bilang gitu. Emang ada tanda ini ya gitu. Terus iya mbak ada. Lu yang benar gue gituin. Iya, dan lu kan pakai ada foto Nokia tuh ya gambarnya ya burem-burem begitu dah ya, namanya foto dulu ya, difotoin tuh sama adik saya gitu. Terus astagfirullahaladzim saya gitu kan ya, lu serius nih ada? Ya ini, dia bilang gitu. Saya langsung, ya Allah, siapa ini bapak itu? Saya deg-degan semalaman tuh, saya nggak bisa tidur, semalaman tuh saya takut, semalaman tuh saya bingung gitu. Siapa ya ini bapak ya gitu. Iya, siapa ini, siapa itu gitu ya. Saya pikir saya udah, saya akhirnya nggak kerja karena ngantuk kan, nggak tidur. Terus udah gitu terus saya tungguin sorenya sekitar jam 3-an gitu ya. Saya pakai sepatu cat, saya pakai jaket, saya pakai celana jeans, saya jalan cari, nggak ada. Saya tungguin sampai malam, nggak ada, bener-bener nggak ada. Sampai besoknya saya cari lagi, nggak ada. Besoknya nggak ada, lusa nggak ada, terus nggak ada. Penasaran saya cari ke bangke-bangke lokomotif tuh yang dulu kan suka ada tuh di Jatinegara kan. Saya cari ke bangke-bangke, saya pakai topi, saya tutupin, saya pakai masker biar nggak terlalu kelihatan gitu ya. Saya cari gitu, terus nggak ada. Kemana ya ini orang gitu ya, pikir saya. Udah. Terus saya tanya nih, satu ketika saya tanya, kan waktu saya duduk di bawah pohon itu, waktu saya ketemu sama bapak itu ya, itu saya tanya sama tukang warnet yang ada di belakang. Saya berpikir nggak mungkin dia nggak lihat dan nggak mungkin dia nggak tahu kalau ada bapak itu, gitu kan. Terus lagi, dan saya kan sering ketemu sebelum saya ngobrol dulu kan, saya sering ketemu kalau pulang kerja, sering tahu bapak itu duduk di situ kan gitu ya. Akhirnya saya tanya, saya masuk ke warnet, saya tanya, Mas, mau tanya gitu, Mas tahu nggak bapak-bapak yang suka duduk di bawah pohon itu? Saya gitu, bajunya putih, emang-emang kecil, saya gitu, rambutnya agak ikel-ikel keriting gitu, sudah tua, usianya mungkin 60-an lebih lah. Itu saya bilang begitu. Yang bikin saya jadi takut banget. Si mbak itu, si mas itu bilang, Mbak bukan yang dulu juga pernah duduk di situ ya Mbak? Tanya gitu. Terus, ya saya pernah duduk di situ ngobrol dengan bapak itu. Sekarang saya perlu sama bapak itu, kan saya bilang gitu. Saya nggak tahu loh Mbak kalau ada bapak-bapak ngobrol sama Mbak. Wallah ini bener-bener, wallah bener ini. Nggak tahu, dia bilang. Nah terus justru waktu itu Mbak itu mau digodain sama anak sini ya, nakal lah gitu. Mbak dibilang itu orang gila baru, soalnya Mbak ngobrol sendiri di situ, ngomong sendiri. Terus kata ibu yang sebelah situ malah bilang, kasihan bajunya masih rapi. Saya tuh masih rapi bajunya, tapi saya ngobrol sendiri katanya, dan dianggap saya tuh mungkin orang gila baru gitu. Astagfirullahaladzim. Itu saya langsung, masa sih gitu, wah, saya deg-degan banget deg-degan saya. Udah saya pamit, waduh saya ngomong sama siapa ya, ternyata siapa ini ya, ternyata nggak ada wujudnya kan gitu ya. Udah saya pulang terus besoknya saya kerja, saya nggak lewat situ, saya beli peron ya, saya keluarnya pagi, saya nggak lewat situ, saya beli peron, pulang saya beli peron gitu. Terus ada kali seminggu, tapi terus saya jadi kebayang-bayang terus, kok saya penasaran ya gitu. Akhirnya saya lewat situ lagi, itu kan nggak ada. Saya lewat situ lagi nggak ada, terus gitu, ada mungkin kurang lebihnya 3 bulanan lebih kali ya, sampai saya lupa lah pokoknya. Saya terus lupa, saya nggak inget, udah bukan nggak inget, memang udahlah gitu, udah. Setelah saya udah lupa, satu ketika nih saya jalan dari jauh, itu kelihatan. Saya, Allah, saya gitu,
itu ada si bapak. Itu saya tuh deg-degan, merinding gitu ya, badan saya tuh aduh, saya bilang ada. Terus saya kan setengah takut, inget nih bahwa bapak itu katanya nggak kelihatan, nggak ada gitu yang ngobrol sama saya. Tapi karena saya punya jiwa kepo dan ya alhamdulillah ya, alhamdulillah masya Allah ya, saya sedikit sudah belajar ya dengan eyang saya, dengan mbah saya juga saya sudah ada sedikit pemahaman, pengetahuan lah ya gitu. Akhirnya saya paranin juga, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dia. Terus maaf Pak, izin saya gitu. Setelah saya ketemu Bapak kemarin, saya jadi kepikiran kenapa Bapak bisa tahu dengan semua yang ada gitu kan. Dia aja mau ikut saya nggak sekarang gitu kan. Wah, saya berperang nih, ikut kemana gitu. Kalau dia aja mau ikut saya, dia aja nggak akan tahu nanti begitu. Nah, karena dibilang saya bakal tahu nanti, itu yang buat saya jadi penasaran batin saya. Memang saya rada kelaki-lakian ya, artinya saya orang berani gitu ya, berani lah artinya berani ya. Saya ke Gunung Malausma juga sendiri, kemana sendiri gitu ya, saya punya keberanian itu gitu ya. Akhirnya baik Pak, saya ikut. Percaya nggak, saya diajak naik kereta api, namanya kereta Parcel, yang bayarnya 2.000, isinya tukang bakul-bakul jualan, pemulung gitu. Waduh, pokoknya itu masya Allah seumur hidup saya. Kenapa saya mau ceritakan di sini bahwa ini loh riwayat, kalau anak cucu saya tahu ya, ini riwayat eyangnya gitu. Saya diajak naik kereta Parcel ya, bayar 2.000 sama masinis atau apa tuh, kereta barang yang ada di dalam barang-barang motor, barang parcel gitu, yang kalau sudah naik ditutup jebret, nggak dibuka-buka lagi, cuma ada jendela kecil. Waktu itu saya disuruh sama bapak itu beli minum, beli makanan kecil barangkali nanti di dalam kereta untuk makan. Saya beli keretanya, saya jalan ke benda-benda apa tuh namanya, apa sih namanya, benda-benda gitu loh, di daerah Kemayoran sana tuh. Kalau kita mau ke Kemayoran, apa ya, stasiun apa ya namanya tuh ya, Kampung Banda ya, tempat naruh parcel gitu. Saya diajak ke sana, saya ikut. Pesannya cuma satu, jangan banyak ngomong gitu aja. Buatan sakakian ngomong ya gitu. Oh iya, saya bilang, udah ikut aja saya. Itu awal perjalanan saya, nggak masuk di akal tapi terjadi sama saya. Saya ikut. Pas sampai di sana naik kereta Parcel, saya kaget, Pak, kok naik kereta ini, aku bawa duit kok gitu. Ya memang waktu itu aku ya karena kerja ya punya duit lah. Terus saya ganti sendal itu, saya karena saya pakai selop tinggi kan, karena saya kerja saya pakai agak selop, terus selopnya saya beli sendal jepit lah, saya pakai sendal jepit. Kebetulan saya kerjanya karena di Harpo kan, di pertokoan, jadi kan santai, pakai celana jeans gitu kan, pakai kaos gitu. Terus saya juga suka pakai topi, pakai jaket gitu kan. Saya beli sendal, saya naik kereta Parcel, saya diem aja, nggak boleh ngomong. Dalam kereta Parcel saya diem aja, saya tutupin muka saya pakai masker. Ya jujur aja, terus terang aja ya, di dalam kereta Parcel tuh ya saya paling cakep dah. Yang lain apa mulu, anak-anak berandalan gitu kan. Waduh, masya Allah. Cuman beliau bilang nggak usah banyak ngomong, diem. Saya duduk aja nongkrong di pojokan gitu, dekat motor tuh, ada motor mau dikirim barangkali ya, di situ saya diem aja gitu. Waduh, saya udah nggak berani bertanya di sini. Saya tuh waduh, terus saya ya alhamdulillah sebisa-bisanya saya selawat ya, baca selawat, saya zikir, terus bicara apa nih gitu. Sadar karena saya tahu sebelah saya mbok-mbok juga tukang jualan pecel gitu loh, yang bawa apa, yang suka dipanggul di belakang gitu kan. Terus dibuka nih, udah cukup lama nih, ada kali 2-3 jam 4 jam kali jalan tuh ya, sampai dibuka kereta Parcelnya. Ya turun di sini, turun. Di mana nih Pak?
Cirebon. Allahu Akbar. Saya sampai di Cirebon. Karena kereta itu kan barang itu mau dipisah-pisahin lagi kan, mau yang mau ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah kan barang-barang itu kan, jadi sampai Cirebon. Terus saya istirahat dulu katanya. Saya tiduran tuh di Cirebon. Dulu sih masih bisa orang tiduran di stasiun kereta api, masih boleh, masih banyak tukang jualan di dalam kan. Saya duduk di kursi, saya tiduran. Bapak itu juga duduk sebelah saya. Saya istirahat dulu. Istirahat aja tiduran, kita nanti menjelang subuh baru jalan. Karena keretanya baru ada nanti subuh. Saya tanya mau kemana Pak? Gak boleh banyak ngomong saya. Udah ikut aja, nanti kamu tahu siapa kamu. Gitu terus. Udah, wah, bismillah, saya gitu kan. Udah. Tahu nggak yang saya naikin kereta apa? Kereta minyak Pertamina yang bunder, yang depannya cuman ada tempat duduk. Itu tempat duduk yang orang-orang masih bisa ikut naik di situ, yang pada nggak bayar. Itu saya duduk di situ senderan di kereta minyak, tulisannya Pertamina yang bunder. Kereta minyak, saya naik itu, saya tanya Pak, emang nggak ada kereta lainnya? Udah naik ini aja katanya. Setiap kali ngelewatin setiap kali ngelewatin sungai itu kan kita lihat banget ya, waduh, saya gitu pegangan kenceng, takut kena angin sih, jatuh ke sungai. Saya bilang gila nih ya batin saya gitu ya. Aduh, gue bilang apa nih, gue bilang gitu ya sepanjang jalan, apa nih gitu. Udah terus tuh kereta sampailah pagi saya Kroya, turun saya di Kroya. Waduh, ngambil napas saya benar-benar. Saya bilang Pak, kenapa sih harus naik kereta ini? Ulang gitu, nyawa loh Pak, kalau kena angin pegangannya jatuh, saya bilang gitu. Dan saya nggak pernah gitu proses. Dia bilang seperti itu. Dulu perjalanan kamu lebih parah dari ini katanya gitu. Masya Allah, dulu perjalanan saya lebih parah dari ini katanya. Saya terus nggak masuk di akal, nggak gitu nih, nolak terus nih, nolak enggak. Tapi saya pengen tahu gitu kan. Memang itulah kelebihan saya, kepo ya, terus terang kepo. Saya kalau ada sesuatu harus tahu di ujungnya seperti apa. Salah atau benar, saya harus jalanin dulu. Kalau salah saya istighfar gitu. Tapi saya tahu kalau benar ya syukur alhamdulillah kan gitu ya. Udah saya coba jalan. Udah, mana Pak? Ikut aja. Tahu nggak, dari Kroya jalan kaki, Masya Allah, jauh. Saya sampai Kroya karena saya berangkat dari Cirebon itu udah menjelang mau subuh ya. Kereta itu berangkat tuh jam, ya udah mau subuh lah. Sampai di Kroya itu antaranya jam 8 pagi. Jalan kaki dari Kroya. Saya tanya mau kemana, beliau hanya bilang ikut aja nanti kamu tahu. Saya ikut jalan. Saya yang namanya minum air sudah berbotol-botol, yang saya berhenti beli es, yang saya berhenti beli ini, sampai ganti sendal, beli sendal. Itu saya terjadi. Saya lewat sawah, motong jalan lewat pematang, terus saya sampai jalan sana. Bisa bayangin kalau dihitung sekarang pakai jarak tempuh. Kroya Gunung Serandil berapa lama coba? Saya dibawa ke Gunung Serandil. Saya dibawa ke Gunung Serandil. Setelah saya sampai di Gunung Serandil, kenapa hati saya adem? Saya nggak marah-marah lagi. Ya nggak marah, tapi ngedumel sepanjang jalan. Kemana sih Pak? Mau ngapain sih Pak? Kayak nggak ada mobil, kayak nggak ada ini, kayak nggak ada angkot. Pak, itu ada angkot, naik angkot gitu kan. Saya selalu begitu. Sampai saya di Gunung Serandil, jalan kaki dari Kroya. Waktu itu Serandil belum kayak sekarang. Banyak lampu, sudah dipugar, sudah diperbaiki,
sudah banyak fasilitas. Zaman saya tahun 2003 lampu itu masih jauh-jauh jaraknya, masih gelap. Saya sampai di Gunung Serandil, saya istirahat, saya minum. Pas masuk pintu Gunung Serandil, sebelah kiri itu ada warung yang jaga nenek-nenek sama kakek-kakek. Saya makan di situ karena sudah sore, sudah nggak ada apa-apa. Saya minum teh manis anget, saya makan. Itu dari pagi saya baru ketemu nasi. Sepanjang jalan ada tukang jualan, saya beli. Ada tukang jajanan, saya makan. Ada roti, saya keragot. Dan si bapak tidak pernah minta apa-apa sama saya sepanjang jalan. Enggak. Saya tawarin, Pak nggak minum boten, puasa. Pak nggak makan boten, puasa. Monggo. Kalau diajak mau minum, mau makan silakan. Saya enggak, puasa. Itu yang terjadi sama saya. Sampai saya di Gunung Serandil, saya makan nasi sedikit ya, itu sama peye. Kalau yang pernah ke Gunung Serandil pasti tahu peyenya Gunung Serandil, lebar, kacangnya banyak. Saya makan cuma pakai itu karena udah nggak ada apa-apa, udah sore. Saya minum, setelah itu terus maghrib saya masuk. Habis maghrib tuh saya baru masuk, istirahat di situ dulu. Si bapak nitipin saya, nitipin ke ibu-ibu itu, Bu nitip nggih gitu, anak pulau katanya. Dia bilang nitip anak saya gitu. Oh nggih katanya gitu. Tutup jam pinten nggih? Oh malam gitu kan, jam 9 gitu kan, jam 9 jam 10 katanya. Nitip, saya dititipin di situ. Saya tanya sama bapak, ini apa? Oh ini Gunung Serandil. Saya tanya, Gunung Serandil itu apa sih Bu, Mbah gitu. Udah cerita lah, cerita tentang Gunung Serandil. Gunung Serandil ini kalau orang yang enggak waskito, enggak benar-benar linui, itu jarang yang sanggup katanya untuk duduk sampai sehari 2 hari. Zaman waktu itu ya, sebelum, kalau menurut saya sih sekarang Serandil sudah tidak sesakral waktu saya datang dulu. Sudah banyak sekali perbaikan-perbaikan yang sehingga nilai kesakralannya itu sudah hilang. Jadi rasanya sudah ya wisata aja gitu, wisata religi aja gitu. Waktu zaman saya datang waktu itu masih luar biasa. Beliau juga cerita tentang kesakralan Gunung Serandil, bahwa di gunung inilah leluhur-leluhur Nusantara berkumpul. Wow, saya bilang, Masya Allah, kan saya batin gitu ya. Emang nggak diceritain sama bapak gitu kan tentang Gunung Serandil boten. Saya udah nggak berani ngomong apa-apa, udah menurut manut wae wis, arep apa wis tak manut wae gitu kan ceritanya. Terus maghrib menjelang mau isya malah saya diajak masuk. Saya diajak masuk, saya disuruh istirahat di situ. Padepokannya ada pendopo lah ya, pendopo. Saya ya jujur aja, saya takut banget sebenarnya. Tapi saya berpikir gini, saya kan sama bapak ini. Terus saya lihat juga banyak orang yang mungkin lagi tirakat ya, mungkin juga lagi meditasi tirakat lah ya, lagi riadoh mungkin kan seperti itu. Saya lihat juga ada gitu kan. Ya udah, saya duduk di pendopo itu. Saya duduk di pendopo itu terus sekitar jam 11-an bapak itu ngajak keluar dari areal. Dia hanya menceritakan satu-satunya, di sini ada ya istilahnya dahulunya ada namanya sih Eyang Sultan Agung Murahidi, tapi dia ceritakan yang sebenar-benarnya beliau itu siapa. Di sana juga ada petilasannya Eyang Sukmo Sejati, tapi beliau juga menyatakan bahwa yang sebenar-benarnya di sana itu ada Kunci Sari Danasari. Terus puter lagi gitu, di sana ada yang Tunggul Sabto Jatidoyo Amung-Rogo atau yang Semar, ada yang Langlang Jagat, ada yang Nini Dewi Sekar Pudak Tunjung Biru,
atau Tunjung Sari, terus ada ya pokoknya ada beberapa lah petilasan-petilasan di situ. Beliau adalah orang-orang yang zamannya dulu ikut andil untuk bumi Nusantara ini, seperti itu, turut andil untuk bumi Nusantara ini. Saya diajak cerita seperti itu. Akhirnya saya duduk, kan saya juga karena saya merokok ya, saya merokok, terus saya duduk, terus jam 11 saya diajak keluar sebentar, saya mau bicara, keluar dari lokasi, duduk di tempat saya tadi makan. Waktu saya sampai tadi itu sudah tutup. Terus apa Pak yang mau disampaikan? Itu kan dia mau menyampaikan 3 butir yang mau dia sampaikan ke saya, ya. Butir yang pertama, dia mencari si Anu, ya, dia mencari titik. Dan saya tanya, sudah ketemu? Sudah. Di mana? Katanya sih bilangnya di Aceh gitu ya. Saya katanya, aduh, ini bohong lagi nih, kan gitu ya. Pikir saya, enggak, tidak mungkin gitu ya. Udah. Yang kedua, kalau sudah bertemu, saya harus memberikan bimbingan, ya, mungkin maksudnya ilmu ya, seperti itu. Yang ketiganya rahasia. Yang ketiga rahasia banget, karena ini wow, kebenarannya perlu dibuktikan. Kalau yang ketiga ini luar biasa sekali, dan saya kan nggak percaya ya. Saya bilang nggak mungkin saya gitu. Kalau yang namanya udah ketemu itu saya udahlah, kalau emang dianggap saya, gimana jalannya waktu aja, proses nanti yang menentukan gitu kan, pikir saya. Ini otak saya waras nih, masih bisa mikir. Yang kedua, diberikan bimbingan ilmu. Saya pikir kalau itu manfaat dunia akhirat, kenapa tidak? Terus nanti yang namanya ngasih bimbingan kan ada ijab kabul ya, istilahnya ada apa namanya, ada apa ya, kalau orang sarang bayat kali ya, atau apa gitu ya. Nah saya bilang nggak usah pakai gitu-gitu Pak, saya nggak mau dengan bayat gitu, saya nggak mau, atau dengan apa namanya ijab kabul, saya nggak mau. Tapi dia bilang tuh harus. Sebenarnya saya nggak mau, saya gitu. Bimbing aja saya. Kalau menurut saya itu manfaat, saya terima. Kalau enggak, saya juga nggak mau. Saya gitu. Saya udah punya guru pembimbing, saya gitu kan. Percaya nggak? Dari dalam rumah warung itu suara ngaum harimau kencangnya luar biasa, dan saya dengar. Saya lari, lompat, saya ke tengah-tengah itu area lapangan parkir Gunung Serandil. Di situ ada tiang bendera, saya berdiri di situ. Terus saya gemeteran, takut saya. Herannya saya nggak bisa teriak, nggak bisa teriak. Saya takut, saya cuma pikir ini orang nggak ada yang ngeliat apa ya gitu. Padahal banyak orang, ya ada mobil keluar masuk lah, yang mau pada tirakat mungkin ya, yang mau pada ziarah di sana. Akhirnya saya berpikir gini, malam ini gue ikutin dulu deh apa mau lu gitu kan. Ini batin saya, urusan besok pagi gue kabur gitu. Akhirnya saya baik Pak, saya bilang baik. Saya masuk lagi ke dalam, terus saya dikasih tunjuk.
Wallah, saya nggak bisa cerita dan saya nggak mau menceritakan. Karena kalau saya ceritakan atau saya menceritakan, nanti akan salah tafsiran, salah tafsir. Karena beda apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan di Gunung Serandil dengan apa yang diceritakan oleh mereka-mereka yang ada di Gunung Serandil. Beda semua. Iya. Apakah saya yang benar ataukah beliau-beliau yang benar, mereka-mereka yang benar, yang memang sudah jaga Gunung Serandil atau memang sudah sering bertapa di sana atau apa gitu, apa memang mereka yang benar atau saya yang benar, saya nggak tahu. Yang pasti bukan seperti yang mereka ceritakan tentang Gunung Serandil. Saya benar-benar dibedah. Ini loh Gunung Serandil yang sebenar-benarnya. Ini adalah si A, ini adalah si B, ini adalah si C, ini. Wah, luar biasa, Masya Allah. Bener-bener kata beliau yang tadi, ibu bapak mbah yang jualan, leluhur-leluhur yang ikut andil untuk bumi Nusantara. Sampai ada bahasa Serandil sarangane wong adil. Saya diajak keliling. Setelah diajak keliling terus saya terus ya namanya nginin ilmu ya, kalau bahasanya mah ya terima ilmu gitu ya. Kita bahasanya sahadat luar biasa gitu. Tetap pakai sahadat Jawa ya, sahadat. Saya terus ikut, saya dengar, saya ikut. Berubah dalam pandangan mata saya yang satu, banyak hal yang luar biasa yang saya terima di Gunung Serandil. Akhirnya setelah itu saya seperti ada yang tutup. Saya seperti mendapatkan satu pengetahuan, pemahaman itu yang sebenarnya orang ceritakan tidak seperti itu, tapi saya nggak bisa bicara apa-apa gitu kan. Saya orang cerita begini, tapi saya katakan saya terimanya nggak begitu gitu. Biar waktu nanti yang menjawab. Saya hanya begitu saja. Akhirnya saya disuruh istirahat. Saya istirahat lagi di pendopo itu. Istirahat, ketiduran tuh. Capeknya luar biasa, saya ketiduran. Saya tidur, terus azan subuh. Saya bangun, saya lihat kiri, lihat kanan, gak ada orang. Timbul saya rasa takut, ingat gitu, teriak saya, tolong gitu, Pak, tolong gitu ya. Akhirnya saya ditolongin oleh orang tua situ. Ada lagi tirakat juga. Sampai orang tua tuh bilang gini, ada apa mbak gitu. Itu saya sendiri, kemana bapak yang tadi sama saya gitu kan. Dari mulai mbak datang sampai sekarang saya nggak lihat mbak dengan orang. Mbak itu sendiri. Saya nangis di situ baru saya bisa tangis gitu. Nangis saya, ya Allah, saya gitu ya. Ini kenapa jadi begini ceritanya gitu? Kenapa jadi begini gitu? Saya sampai tanya, Pak, ini apa namanya Gunung Serandil ini Pak? Gitu. Loh, mbaknya bisa sampai ke sini, gimana ceritanya gitu? Terus ya waktu itu saya cerita dengan bapak. Kebetulan bapak itu rumahnya nggak jauh dari Gunung Serandil, di Adipala, daerah Adipala, dan bapak itu naik motor. Bawa motor, dan dia bilang dia suka memang tirakat di situ gitu kan. Terus akhirnya saya dibawa oleh bapak itu, yuk ke rumah saya. Di rumah ada keluarga saya, istirahat, jangan di sini. Nanti kapan mau pulang ke Jakarta, nanti saya anterin ke stasiun kereta api atau mau naik apa gitu. Saya dibawa ke Adipala,
Terus saya kan nggak bawa baju, saya dipinjemin baju istrinya, saya dipinjemin, ya istilahnya saya mandi, saya dipinjemin baju, saya terus di apa ya, ternyata bapak itu juga orang tirakatan ya, saya istilahnya dibikinin air lah biar tenang gitu kan. Terus bahasanya apa itu, mungkin dibawa jin kali gitu kan ya. Ini mbaknya dibawa ini kali, dibawa jin sampai ke sini gitu kan. Tapi saya udahlah, apapun itu yang penting sekarang saya udah selamat gitu kan. Udah tuh ya, sempat kepikiran terus sih, jujur aja sempat kepikiran terus sampai saya istilahnya berhenti kerja. Itu saya berhenti kerja, saya berhenti kerja, biarinlah saya berhenti kerja, saya coba usaha aja gitu, karena kebetulan saya bisa bikin ini itu kan, jadi saya usaha aja lah gitu kan. Udah. Tapi kan namanya gimana ya, saya ini kan sebenarnya udah nggak mau ya, udah nggak mau, saya tuh nggak mau apa belajar ini itu, enggak, cuman apa ya, kalau kata beberapa orang yang pernah bicara dengan saya, bahwa ya nggak bisa menolak bahwa semua itu memang sudah diperjalankan kan gitu ya. Akhirnya saya ya tetap ya, karena saya memang waktu itu kalau saya nggak ke gunung, nggak ke ini apa meditasi, nggak ini tuh rasanya ada yang kurang gitu kan. Itu memang menjadi kebutuhan untuk saya gitu, untuk batin saya kan seperti itu ya. Jadi ya saya tetap jalanin gitu kan. Nah, tapi yang lucu yaitu saya tidak pernah lagi bertemu dengan beliau, tidak pernah bertemu lagi dengan beliau. Memang beliau menyebutkan satu nama, dan maaf saya tidak bisa sebutkan siapa beliau. Maka dibilang, itu jin, kamu dibawa jin katanya, kamu dibawa ini. Saya enggak, ya silahkan aja gitu. Cuman ada satu nama yang disebutkan ke saya gitu kan, biarinlah itu menjadi ini saya kan, menjadi apa pengetahuan pribadi saya aja. Ya akhirnya saya jadi rajin ke Serandil. Tadinya sih nggak mau ke Serandil, tujuan saya ke Serandil, saya mau cari masih ketemu nggak ya sama bapak itu ya gitu. Ternyata nggak pernah ketemu. Tapi banyak sekali peristiwa yang saya dapatkan di Serandil yang di luar nalar, yang sama sekali orang tidak apa yang dia ceritakan, yang dia sampaikan itu saya selalu menolak dengan cerita itu. Artinya gini, enggak seperti itu. Dan saya juga mengatakan bahwa Bapak Soekarno, Bapak Soeharto itu sangat rajin sekali ke Gunung Serandil, ke Jambe Limo, Jambe Pitu ya. Beliau sering tirakat di sana, beliau sering ziarah ke sana, beliau sering meditasi di sana, karena ternyata pasti Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Soeharto tahu ada apa di Serandil. Dan itu tidak dilakukan oleh kepala-kepala negara lainnya, tidak. Hanya dua itu saja, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Soeharto, yang rajin sekali tirakat, meditasi di tempat tersebut. Karena ada rahasia yang luar biasa untuk Nusantara ini. Di sanalah Serandil, sarangane wong adil. Saya terima cakra pun di Gunung Serandil. Saya terima cakra di Gunung Serandil. Saya bertemu dengan Ibu Gede Nini Jimbrung di Gunung Serandil. Dan ternyata beliau
gurunya para pembesar-pembesar pada zamannya. Banyak sekali rahasia tersembunyi tentang Gunung Serandil. Kalaupun seandainya sekarang ini banyak hal-hal yang diceritakan tentang Gunung Serandil itu keburukannya, itu hanya ingin mengelabui, hanya ingin mengatakan kepada orang yang tidak tahu dan tidak paham tentang Gunung Serandil itu buruk. Padahal dibodohi, pembodohan. Coba sekarang dilihat, kenapa Gunung Serandil dibangun oleh satu komunitas yang semua dari Buddha, Hindu. Ya maaf ya, saya sebutkan rasnya, oleh orang-orang Cina. Dibuat pura, dibuat tempat sembayangan mereka. Terus dibuat dewanya yang tangannya 8, pas di depan petilasannya eyang jambu karang. Kenapa? Seharusnya kita cerdas. Seharusnya kita pelajari yang sebenar-benarnya tentang Gunung Serandil. Sekarang Gunung Serandil itu dijadikan tempat ibadah mereka, karena mereka tahu ada apa di Gunung Serandil. Jangan mau dibodohi bahwa di Gunung Serandil itu tempat cari kekayaan. Di Gunung Serandil itu ada tuyul, cari tuyul untuk pesugihan. Bohong. Bohong. Gunung Serandil adalah sarangane wong adil. Mau percaya atau tidak? Coba sekarang, Gunung Serandil dulu di depan petilasannya eyang Kitunggul Jati Doyo Amung Rogo, di situ ada segitiga yang pintunya berhubungan langsung dengan Ibu Dewi Nini Sekar Tunjung Sari. Zaman saya sering ke sana itu belum dipugar. Kalau kalian semua paham ada apa di segitiga itu, kenapa sekarang dibongkar oleh komunitas itu, dibongkar, dijadikan satu, sehingga sudah tidak ada lagi jejaknya. Pintu menuju Ibu Nini Dewi Sekar Tunjung Sari ditutup. Seharusnya orang-orang yang berjalan di dunia seperti ini paham kenapa Eyang Semar dengan istrinya pintunya ditutup. Ibu Nini Dewi Sekar Tunjung Biru atau Tunjung Sari itu adalah Ibu Dewi Kanastren di dalam kehidupan sebelumnya, dan beliau adalah istri daripada Eyang Semar, Kitunggul Jati Doyo Amung Rogo. Kitunggul Sabdo Jati Doyo Amung Rogo, Eyang Semar, Eyang Bodronoyo, Eyang Ismoyo Jati. Dulu itu ada pintu yang langsung ke beliau, dan sekarang ditutup oleh komunitas itu. Sekarang dibuat tempat orang-orang agama Hindu dan Buddha untuk ibadah. Kok mau? Kok boleh? Karena tidak paham. Janganlah kita dibodohi. Saya mau bicara lewat siapa?
semua butuh ketekunan. Dan saya salut dengan komunitas tersebut. Bisa menemukan tempat itu. Hebat. Itulah kalahnya kita. Kita kalah karena selalu ditakut-takutin. Kita selalu percaya dengan yang bohong-bohong. Itu. Mohon maaf untuk para sepuh, kesepuan